Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in khairal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita dengan sepenuh hati dan perasaan mengakui bahwa seluruh nikmat yang ada di hadapan kita adalah dari Allah Ta'ala. Kita wajib bersyukur kepadanya dan tidak mengkufurinya. Kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk ketaatan. Semoga kehadiran kita di sini termasuk rangkaian syukur. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar ini kami wasiatkan kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan. Kita masuk Islam seluruhnya, mengikuti aturannya dan menjauhi larangannya. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari tidur hingga tidur kembali, mulai dari urusan pribadi hingga urusan negara dan pemerintahan. Dan tidak seorang pun diperbolehkan untuk keluar dari aturan Allah dan syariatnya. Bahkan Allah Ta'ala mengancam kepada orang-orang yang menyelisihi perintahnya dengan firman-Nya, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur surat ke-24 ayat ke-63. Ibnu Katsir menjelaskan, hendaklah kalian berhati-hati dan takut untuk menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin ataupun yang nampak. Jika tidak, maka akan tertimpa bencana di dalam hati mereka berupa kekufuran, kenifakan atau kebid'ahan, atau tertimpa azab yang pedih. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisihi perintahnya dengan kesengsaraan dan hinaan di dunia dan di akhirat. Bagi seorang muslim tidak ada pilihan jika dia menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat kecuali mengikuti aturan Islam dan cinta terhadap aturan tersebut. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, lawan Islam adalah jahiliyah. Jika ada gaya hidup Islami, maka ada juga hidup jahiliyah.
Sedangkan orang-orang yang menyelisihi Islam disebut dengan jahiliyah. Keduanya memiliki gaya hidup masing-masing, yaitu hidup Islam dan hidup jahili. Gaya hidup Islam mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Inilah gaya hidup orang yang beriman. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif dan rapuh, yaitu syirik. Inilah gaya hidup orang-orang kafir. Setiap muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup Islami dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala berikut ini: Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yusuf surat 12 ayat ke-108. Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa bergaya hidup Islami hukumnya wajib atas setiap muslim, dan gaya hidup jahili adalah haram baginya. Hanya saja dalam kenyataan justru membuat kita sangat prihatin dan sangat menyesal, sebab justru gaya hidup jahili yang diharamkan itulah yang melingkupi sebagian besar umat Islam. Mereka bangga meniru mode-mode orang kafir, memperingati ulang tahun, tahun baru, dan berbagai adat kebiasaan mereka yang sama sekali tidak dituntunkan oleh Islam. Fenomena ini persis seperti yang pernah disinyalirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la tattabi'anna nanuna man kana qablakum sibron bisibri wa dhira'an bizira in hatta law dakhalu yuhradab batabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yahudu nawan nasara. Qala faman. Sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu mengikuti mereka. Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan suatu zaman di saat sebagian umat Islam telah kehilangan kepribadian Islamnya karena jiwa mereka telah terisi oleh jenis kepribadian yang lain. Mereka kehilangan gaya hidup yang hakiki karena telah mengadopsi gaya hidup jenis lain. Kiranya tidak ada kehilangan yang patut ditangisi selain dengan kehilangan kepribadian dan gaya hidup Islami. Sebab apalah artinya mengaku sebagai seorang Islam kalau gaya hidup tidak lagi Islami, malah persis seperti orang kafir. Inilah bencana kepribadian bagi yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut hadis tersebut, orang yang gaya hidupnya menyerupai umat yang lain atau tasyabbuh, hakikatnya telah menjadi seperti mereka. Lalu dalam hal apakah tasyabbuh itu? Al-Munawi berkata, menyerupai suatu kaum artinya secara lahir berpakaian seperti pakaian mereka, bertingkah laku atau berbuat mengikuti gaya mereka dalam pakaian dan adat istiadat mereka. Ada sebagian orang yang mengatakan, kami memang meniru pakaian dan adat istiadat orang kafir, akan tetapi semua itu tidak akan membawa kami cinta kepada mereka. Pernyataan itu dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan mengatakan seseorang yang meniru orang lain dalam hal yang zahir atau nampak sudah pasti akan melahirkan perasaan dekat dan mencintai.
Dan jika seorang muslim meniru orang kafir dalam tampilan, kebiasaan, akhlak, bahasa dan yang lainnya, maka sudah dipastikan akan melahirkan perasaan dekat, kecintaan, dan itulah yang terjadi pada saat ini. Tentu saja lingkup pembicaraan tentang tasyabbuh itu masih cukup luas. Namun dalam kesempatan yang singkat ini tetap diwajibkan diri kita agar prihatin terhadap kondisi umat kita saat ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu di antara berbagai bentuk tasyabbuh yang sudah membudaya dan mengakar di masyarakat kita adalah pakaian muslimah. Mungkin kita boleh bersenang hati bila melihat berbagai mode busana muslimah telah mulai bersaing dengan mode-mode busana jahiliyah. Hanya saja masih sering kita menjumpai busana muslimah yang tidak memiliki standar seperti yang dikehendaki syariat. Busana-busana itu masih mengadopsi mode ekspos aurat sebagai ciri pakaian jahiliyah. Adapun yang lebih memperhatikan lagi adalah busana wanita kita pada umumnya yang mayoritas beragama Islam ini. Nyaris tak kita jumpai mode pakaian umum tersebut yang tidak mengekspos aurat. Kalau tidak mempertontonkan aurat karena terbuka, maka ekspos itu dengan menonjolkan keketatan pakaiannya. Hadirin, marilah kita takut pada ancaman akhirat dalam masalah ini. Tentu kita tidak ingin ada dari keluarga kita yang disiksa di neraka. Ingatlah Rasulullah SAW pernah bersabda, dua golongan ahli neraka yang aku belum melihat mereka atau di masa ini, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Mereka memukuli manusia dengan cambuk itu. Dan yang kedua ialah kaum wanita yang berpakaian tapi kenyataannya telanjang atau karena mengekspos aurat, jalannya berlenggak-lenggok, kepalanya mereka seolah-olah punuk unta yang bergoyang. Mereka itu tidak akan masuk surga, bahkan tidak mendapatkan baunya, padahal baunya surga itu tercium dari jarak sedemikian jauh. Hadis riwayat Muslim. Jika tasyabbuh dari aspek busana wanita saja sudah sangat memperendahkan kepribadian umat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tinggal diam, sebab di luar sana sudah nyaris seluruh aspek kehidupan umat bertasyabuh kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas bergaya hidup jahili. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini saya mengajak kepada kita semua untuk memperhatikan, merenungi dan menaati sebuah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tamrin ayat surat ke-66 ayat ke-6. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tiada bukti keimanan seorang hamba kecuali tunduk kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta dan takut terhadap ancamannya jika menyelisihi perintahnya. Demikianlah Allah telah melarang kita lewat lisan Rasulnya dan sikap meniru-niru orang kafir, dan juga telah diterangkan sebagai akibatnya. Tidak ada manfaat sikap membangkang. Berbahagialah hati yang tunduk patuh pada Allah meskipun dalam perkara yang dibencinya, lantaran yakin bahwa hal itu akan membawa manfaat bagi dunia dan agamanya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna najtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma basut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalah.